Halo sahabat, pernahkah kamu berhenti sejenak dari kesibukan, lalu bertanya dalam hati, sebenarnya untuk apa semua ini? Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering berpikir banyak tapi jarang berpikir dalam. Kita sibuk mengejar hasil tapi lupa merenungi makna. Nah, disinilah pentingnya cara berpikir yang disebut berpikir filosofis, sebuah seni untuk memahami hidup dengan lebih bijak, reflektif, dan bermakna. Mungkin istilah ini terdengar rumit, seolah hanya untuk para akademisi atau pemikir besar. Tapi sebenarnya, berpikir filosofis adalah kemampuan yang bisa dilakukan siapa saja. Ia bukan tentang menghafal teori Plato atau Aristoteles, melainkan tentang bagaimana kita memandang hidup dengan kedalaman, kesadaran, dan kejujuran berpikir. Dalam video ini, kita akan membahas dengan ringan tapi mendalam apa itu berpikir filosofis, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan manfaat besar yang bisa kamu rasakan ketika mulai memandang dunia dengan mata seorang filsuf. Empo, apa itu cara berpikir filosofis? Berpikir filosofis adalah cara berpikir yang mendalam, kritis, dan reflektif terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Siapa kita? Untuk apa kita hidup? Apa yang benar dan salah? Apa yang bernilai dan apa arti kebahagiaan yang sejati? Seorang filsuf Yunani kuno, Socrates pernah berkata, hidup yang tidak diperiksa bukanlah hidup yang layak dijalani. Artinya, manusia yang hanya berjalan tanpa pernah berhenti bertanya, sebenarnya sedang kehilangan arah dalam hidupnya. Berpikir filosofis tidak sekedar logika dan teori. Ia mengajak kita untuk memandang masalah dari berbagai sisi, mempertanyakan kebiasaan, dan mencari makna di balik hal-hal sederhana. Misalnya, ketika kita menghadapi konflik, kita tak hanya bertanya siapa yang salah, tapi juga mengapa aku bereaksi seperti ini? Apa yang bisa kupelajari dari perbedaan ini? Nah, mengapa berpikir filosofis penting dalam hidup sehari-hari? Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana keputusan sering dibuat secara impulsif tanpa sempat berpikir panjang. Media sosial, tekanan kerja, ekspektasi sosial semua membuat kita terbiasa bereaksi, bukan merenung. Disinilah berpikir filosofis menjadi semacam rem batin yang membantu kita menepi sejenak lalu melihat segala sesuatu dari jarak yang lebih tenang dan jernih. Berpikir filosofis mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya pada apa yang tampak. Ia melatih kita melihat akar masalah bukan hanya cabangnya. Contohnya, ketika kita merasa marah, bukannya langsung meluapkan emosi, kita bisa bertanya, mengapa aku marah? Apa nilai yang sedang terusik dalam diriku? Dengan begitu, kita bukan hanya mengontrol emosi, tapi memahami diri sendiri lebih dalam. Selain itu, berpikir filosofis memperkaya batin kita. Dengan merenungkan makna hidup, nilai-nilai, dan tujuan pribadi, kita hidup bukan sekedar untuk berhasil, tapi juga untuk bermakna. Berpikir filosofis adalah cara berpikir yang mendalam, kritis, dan reflektif terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Siapa kita? Untuk apa kita hidup? Apa yang benar dan salah? Apa yang bernilai? Dan apa arti kebahagiaan yang sejati? Prinsip-prinsip cara berpikir filosofis. 1. Bertanya dan tidak menerima asumsi secara buta. Biasakan bertanya mengapa dan bagaimana sebelum menerima sesuatu. Dunia modern dipenuhi informasi, tapi tidak semuanya benar. Pertanyaan sederhana seperti, kenapa ini penting? Apa akibatnya? Adalah awal dari kebijaksanaan. 2. Mencari kebenaran bukan hanya pendapat. Filsafat mengajakkan kita untuk membedakan antara opini dan kebenaran. Skeptis bukan berarti sinis, tapi berhati-hati. Kita belajar menelusuri fakta sebelum menyimpulkan. 3. Melihat dari berbagai sudut pandang. Orang bijak tahu bahwa kebenaran jarang tunggal. Ketika kita berani melihat dari sisi orang lain, empati tumbuh, ego menurun. Seperti kata Marcus Aurelius, semua yang kita dengar hanyalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat hanyalah perspektif, bukan kebenaran. 4. Berpikir kritis dan analitis, evaluasi argumen, periksa bukti, dan pahami logika di balik keputusan. Dengan cara ini, kita tidak mudah terseret arus opini populer, tapi berdiri dengan pikiran yang jernih. 5. Selalu refleksi diri. Introspeksi adalah jantung dari berpikir filosofis. Luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah hidup sesuai dengan nilai yang kupercayai? Dari refleksi, lahir pertumbuhan, dari pertumbuhan, lahir kebijaksanaan.
bagaimana menerapkan berpikir filosofis dalam hidup sehari-hari. 1. Dalam pengambilan keputusan, sebelum memutuskan sesuatu, bahkan yang kecil, pikirkan nilai apa yang sedang kamu pegang. Jangan hanya menimbang untung rugi, tapi juga benar salah, berdampak tidak berdampak. Keputusan yang bijak bukan yang paling cepat, tapi yang paling sadar. 2. Dalam menghadapi masalah dan konflik, tahan diri dari reaksi spontan. Ajukan pertanyaan, apa akar persoalan ini? Dengan bertanya demikian, kamu bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi memahami manusia, termasuk dirimu sendiri. 3. Dalam belajar dan mengembangkan diri. Jangan puas hanya dengan tahu apa, tapi cari diga mengapa dan bagaimana. Saat belajar sesuatu, tanyakan, apa makna ini dalam hidupku? Dengan begitu, ilmu menjadi pengalaman batin, bukan sekedar pengetahuan di kepala. 4. Dalam hubungan dengan orang lain. Filsafat melatih empati. Ketika berbicara, dengarkan dengan niat memahami, bukan membalas. Ketika berbeda pendapat, bertanyalah, apa yang membuat ia berpikir begitu? Orang yang mampu memahami akan lebih mudah memaafkan. 5. Dalam menghadapi ketidakpastian. Hidup tidak pasti, tapi bukan berarti kita harus takut. Filsafat Stoik misalnya mengajarkan kita menerima hal yang tidak bisa kita kendalikan dan fokus pada apa yang bisa kita ubah. Seperti kata Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi cara kita menafsirkannya. Manfaat berpikir filosofis. 1. Mengurangi stres dan kebingungan karena kita tak lagi dikendalikan emosi impulsif. 2. Membantu membuat keputusan yang matang dan selaras dengan nilai hidup. 3. Menumbuhkan ketenangan batin dan ketahanan mental menghadapi perubahan. 4. Meningkatkan empati karena kita belajar memahami manusia dari berbagai sisi. 5. Mengasah logika dan nalar membuat kita lebih bijak dalam menyikapi informasi. Berpikir filosofis bukan menjauh dari dunia, tapi justru memeluknya dengan kesadaran penuh. Ia membuat kita lebih hadir, lebih manusiawi, dan lebih damai. Tips memulai berpikir filosofis untuk pemula. 1. Mulai dari hal kecil, renungkan kejadian sehari-hari. Kenapa sesuatu membuatmu bahagia, sedih, atau marah? 2. Catat pikiranmu. Jurnal refleksi harian bisa menjadi cermin perkembangan batinmu. 3. Baca pemikiran klasik. Tidak harus berat, mulai dari kutipan Plato, Al-Ghazali, atau tokoh stoik modern. 4. Diskusikan ide. Pikiran yang dibagikan akan berkembang, bukan hilang. 5. Berani bertanya. Kadang jawaban tidak langsung ditemukan, tapi proses mencari itu sendiri sudah memperkaya jiwamu. Kesimpulan, berpikir filosofis bukan soal menjadi orang yang rumit, tapi menjadi orang yang sadar. Ia bukan hanya tentang memahami dunia, tapi juga memahami diri sendiri. Ketika kita terbiasa berpikir reflektif, kritis, dan terbuka, hidup terasa lebih bermakna, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kita mampu menemukan makna bahkan dalam kesulitan. Mulai hari ini, sahabat, berhenti sejenak, bertanya, merenung, karena setiap pertanyaan yang jujur akan membawamu selangkah lebih dekat pada kebijaksanaan sejati. Penutup, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan ini membuka jalan bagimu untuk mulai berpikir lebih dalam, lebih tenang, dan lebih sadar. Kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa tulis refleksimu di kolom komentar. Siapa tahu satu kalimatmu bisa menyadarkan orang lain. Tekan like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama menjadi manusia yang berpikir dan hidup dengan lebih bermakna. Filsafat bukan tentang mengetahui banyak hal, tapi tentang mengenal diri sendiri dengan lebih jujur.